Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukriani dengan NIM 22410429. Di sini saya akan menjelaskan sampel dan sampling. Yang pertama itu pengertian teknik sampling. Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud di sini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampling acak sederhana adalah sebuah proses sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap sampel-sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Yang kedua yaitu jenis-jenis sampling secara random. Yang pertama yaitu simple random sampling. Menarik sampel secara random atau acak sederhana. Simple random sampling adalah pemilihan acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Metode pengambilan sampel acak sederhana adalah salah satu teknik pemilihan sampel yang paling mudah dan sederhana. Dengan ukuran sampel yang cukup besar, simple random sampling memiliki validasi eksternal yang tinggi karena mewakili karakteristik populasi yang lebih besar. Syarat pengambilan sampel random sampling atau penarikan sampel secara random atau acak sederhana. Yang pertama yaitu memiliki daftar lengkap setiap anggota populasi, dapat menghubungi atau mengakses setiap anggota populasi jika mereka terpilih. Yang ketiga yaitu memiliki waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data dari ukuran sampel yang diperlukan. Cara pengambilannya dengan mengundi elemen atau anggota populasi dengan menggunakan sampel angka random. Syarat dari teknik penarikan sampel secara acak sederhana yaitu tersedia kerangka sampling, sifat populasi homogen, dan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Yang kedua itu systematic random sampling atau penarikan sampel secara sistematik. Systematic random sampling adalah pemilihan individu atau anggota tertentu dari seluruh populasi. Metode ini sering dilakukan mengikuti interval yang telah ditentukan. Metode sampling sampel sistematik dapat dibandingkan dengan metode pengambilan sampel acak sederhana. Saat menggunakan pengambilan sampel sistematik dengan daftar populasi, penting untuk mempertimbangkan urutan populasi terdaftar untuk memastikan bahwa sampelmu valid jika populasi kamu ada dalam urutan menarik atau menurun. Menggunakan metode ini memberikanmu sampel yang cukup representatif karena akan mencakup peserta dari kedua ujung bawah dan atas populasi. Kamu tidak bisa menggunakan metode ini jika populasimu diurutkan secara siklis atau berkala karena sampel yang dihasilkan tidak dapat dijamin representatif. Cara pengambilannya yaitu yang pertama, melakukan cek keadaan daftar populasi, kerangka populasi, menetapkan jarak atau interval yaitu I sama dengan N per N, di mana I ini adalah intervali dan N jumlah anggota populasi dan N kecil jumlah anggota sampel. Yang ketiga yaitu menetapkan nomor berapa peneliti akan mulai menghitung. Penetapan nomor pertama ini dilakukan secara acak atau random. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau nomor 4 itu anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis sampling, metode dan random. Yang pertama yaitu menarik sampel secara sengaja. Cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggap bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan peneliti. Yang kedua yaitu kuota sampling atau penarikan sampel jatah. Cara ini dengan membagi populasi ke dalam sub-sub populasi sesuai dengan fokus penelitian. Penarikan sampel jatah dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang dirinci dari setiap staf populasinya. Yang ketiga yaitu penarikan sampel secara kebetulan. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemukan menentukan ukuran sampel. Persyaratannya yaitu ukuran populasi N diketahui, pilih tarif signifikan yang diinginkan, memiliki 3 metode praktis. Yang pertama itu tabel Krejci, nomogram Harry-King, dan rumus Slowin. Ini contohnya tabel Krejci, dan nomor 2 itu nomogram Harry-King, yang ketiga itu rumus Slowin. Baik, sekian penjelasan dari Puja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.